balik lagi di channel Kelas Coding. Tutorial bikin game 3D sederhana menggunakan Unity Part 5. Sebelumnya kita udah nambahin collider, rigid body, dan player controller di game yang udah kita buat atau scene game yang udah kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita akan nambahin camera view dan scoring system. Nah, sebelumnya kita bakal atur dulu ya pembatas game atau pembatas area. Jadi ketika si player itu jalan, dia nggak jatuh gitu, keluar dari ground. Kalau teman-teman coba kan, kalau nggak ada pembatasnya, si playernya jalan terus, dia pasti bakal jatuh dari ground atau plan yang udah kita buat nih. Selanjutnya kita akan tambahin pembatas. Oh ya, dari obstacle yang udah kita buat, kita ubah dulu dia jadi pembatas. Kita copy paste, lalu disesuaikan dengan ukuran plan yang udah teman-teman buat. Oke, kalau udah disusun mengelilingi plan seperti ini, tinggal kita buat, kita satuin dulu menggunakan game object. Namanya pembatas. Oke, ini kita masukin ke pembatas biar rapih ya. Jadi pembatas semua. Oke. Nah, di sini pembatasnya kita ilangin aja ya, mesh-nya. Mesh rendernya kita unchecklist aja. Nah, jadi yang kelihatannya cuman collidernya aja. Oke. Ini udah jadi. Terus kita lanjut ke step selanjutnya, itu menambahkan camera view. Nah, caranya tinggal kita drag aja main kamera ke struktur hierarki si player. Jadi main kameranya itu ada di struktur hierarki player. Nah, kalau udah ini, selanjutnya kita nambahin script. Di sini saya udah ketik sebelumnya script kamera player atau kamera follow, bisa main terserah ya buat teman-teman. Di sini saya menggunakan fungsi transform look at player atau look at transform yang ada di dokumentasi si Unity gitu. Jadi ketika si player itu bergerak, si kamera itu akan mengikuti pergerakan si player gitu. Jadi kameranya akan melihat atau nge-view terus mensoroti si player itu pergerakannya. Oke. Atau untuk lebih jelasnya terkait transform look at, teman-teman bisa browsing di Google ya, look at dokumentasi Unity. Nah, ini dokumentasi dari Unity tentang transform look at. Nah, teman-teman bisa dipahami di situ karena di situ jelas banget ya penggunaannya. Nah, di Unity Documentation ini juga banyak fungsi-fungsi atau script-script yang disediakan oleh Unity ya, oleh docsunity3d.com ini. Nah, teman-teman bisa pelajari dan mencoba satu-satu di kemudian hari. Nah, di sini kalau mau diketik ulang, teman-teman bisa pause aja ya videonya. Oke, nah kita langsung drag aja script yang tadi ke kamera atau ke main kameranya. Nah, selanjutnya, oh ya, di main kamera ini kita belum masukin si transform. Di drag aja langsung ya player transformnya, atau bisa dipilih di sini di select transform. Nah, terus look at playernya dicentang,
kita coba render. Kita coba render. Oke. Oh, ini view-nya masih belum sesuai ya. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri kamera view-nya. Nah, ini yang udah saya sesuaikan ya kamera view-nya. Dengan transform look at, si kamera akan terus memfollow atau mensoroti pergerakan player kemanapun ia pergi gitu. Kalau yang sebelumnya kita nggak pakai script ini kan, ketika si player jalan terus itu bakal hilang dari kamera. Sekarang kamera bakal ngefollow terus. Nah, oke, udah selesai tentang kamera view. Selanjutnya yaitu tentang scoring system. Nah, scoring system sebelumnya kita akan buat canvas dan teks untuk menampilkan skornya ya. Kita klik kanan UI lalu ke canvas. Nah, sebenarnya di canvas ini, di scoring system ini dia udah masuk gameplay ya. Jadi ketika si player itu bisa mengumpulkan poin, dia akan menang. Nah, itu gameplay yang dibuat di tutorial kali ini. Nah, ini kita sesuaikan dulu letak skor atau tampilan skornya. Nah, sebelumnya kita udah bahas gimana caranya membuat kanvas, memberi teks, mengedit teks, dan lain-lain. Teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya. Jadi ini sebuah gameplay sederhana ya yang kita buat. Kurang gede, oke. Nah, ini teksnya udah kita buat. Nah, donat yang sebelumnya kita udah masukin ke scene game, kita akan gunakan donat ini sebagai poin untuk si player kumpulkan. Nah, di donat ini kita tambahin collider dulu ya. Jadi biar ada tabrakan antara si player dan si poin donat ini. Collidernya kita sesuaikan. Oops, hilang. Oke, kita sesuaikan. Nih teman-teman kalau mau pakai collider yang spare atau yang lainnya juga boleh. Ini saya pakainya yang kotak. Yang penting dia menutupi seluruh ini ya, si badan 3D-nya itu. Oke. Oke, selanjutnya kita rubah dulu ini jadi text score namanya. Nggak dirubah juga nggak apa-apa ya. Cuman ini biar rapi. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal nambahin script. Nah, script ini juga udah saya ketik sebelumnya. Ada 2 script. Yang pertama itu collect point. Nah, yang isinya itu ada fungsi yang namanya void trigger enter. Nah, ketika collider order, yang order ini bernama player, itu menabrak collider lain atau collider point, dia akan menambah skor 1 dan game object akan terdestroy atau hilang. Game object point ya. Nah, kalau yang di scoring system, ini dia akan mengkolek semua skor, menjumlahkan skor, dan menampilkan di skor teks. Nah, di sini mari kita masukin dulu ya yang collect point ini ke donuts atau poin donat
yang udah dibuat tadi. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan audio source, karena tadi kita juga menggunakan komponen audio source. Nah, kita buat foldernya dulu, namanya folder sound. Nah, sebenarnya ini bisa ya nggak pakai sound, tapi biar kita tahu ya ketika si player itu nabrak, kita kasih suara gitu. Ini saya udah nyiapin satu suara, kita kasih nama klik aja. Terus kita import, langsung di drag aja ya ke folder. Nah, audio source ini kita masukin ke bagian audio clip. Oh, maaf, maksudnya klipnya kita masukin ke audio clip, atau bisa di drag. Nah, jangan lupa yang play on awake ini kita uncentang, karena kita nggak mau pas si game itu mulai ada suara gitu. Nah, selanjutnya donut. Nah, yang ini kita masukin audio shortnya. Collection, jadi masukin audio shortnya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu masukin scoring sistemnya. Nah, ini kan text score yang udah kita buat sebelumnya. Kita create empty dulu. Create empty untuk naruh si script yang udah kita buat, yang tadi namanya scoring system tadi. Ini sebentar ya, kita rapiin dulu urutannya. Nah, ini kita ganti jadi scoring system. Oops. Oh, scoring system. Oh, low. Oke, kalau udah dibuat scoring sistemnya, nah ini codingan scoring sistemnya boleh di pause dulu kalau teman-teman mau nulis. Nah, di sini ada score text score get komponen text, itu untuk mengambil komponen text score yang udah kita buat yang di canvas tadi. Nah, ini text score yang saya maksud. Nah, ini kita kosongin aja karena tadi di codingan kan udah ada tulisan score .2 gitu. Nah, scoring sistemnya kita masukin aja scriptnya. Tinggal langsung di drag. Nah, yang score text ini kita drag, atau bisa dipilih di sini ya, text score-nya. Nah, ini yang paling bawah. Atau kita drag aja. Gampangnya sih di drag ya, teman-teman. Nah, ini. Oke. Kalau udah, kita bisa coba ya, teman-teman. Di render. Nah, ini skornya udah tampil ya. Skor awalnya itu 0. Dan kalau coba kita majuin si playernya buat catch si donat. Oh, kok nggak bisa? Bentar-bentar, kayaknya ada yang kurang. Player donat. Is trigger. Nah, ini kan foldernya udah is trigger yang belum. Ini teman-teman harus checklist ya. Nah, ini udah bisa ya. Dia skornya nambah 1. 1 donat, 1 skor. Itu teman-teman sebenarnya bisa ya kalau skornya itu nggak dibuat 1 gitu. Sebentar. Nah, di sini sebentar. Nah, di collect point ini teman-teman bisa ngerubah
skornya itu bukan plus 1 per donat, tapi 10. Kita coba 10 per donat skornya. Nah, ini coba kita jalanin, sorry. Nah, ini, skornya itu nambah 10. Jadi teman-teman bebas ya, mau ngasih nilai per poinnya itu berapa. Oke, ini kalau kita coba jalan terus, nah dia nggak bakal bisa jatuh ya. Karena tadi kolider pembatas dan kolider si player itu nggak bisa tembus. Nah, kalau udah, kita ke scoring system. Nah, di sini kan ada the score. The score itu skor nilai akhir, skor akhir biar si player itu bisa menang. Kita coba ganti jadi 100, lalu dia akan load level win atau dia akan menang. Kalau di sini gameplay saya ada 10 donat berarti ya. Teman-teman tinggal copy aja poinnya itu jadi 10. Copy paste, bisa klik kanan lalu pilih copy paste atau bisa langsung Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V gitu ya teman-teman. Nah, ini udah 10 donat. Terus kita sesuaiin aja, kita random letak donatnya. Nah, ini udah saya random. Terus kita langsung aja ya. Di sini ada load level win, atau dia akan menjalankan scene win ketika mencapai 100 poin. Nah, kita bikin scene-nya namanya scene win. Ini scene-nya kayak sebelumnya kita membuat scene-nya, dan ada kanvas, gambar, dan sebagainya. Klik kanan, lalu pilih kanvas, lalu pilih gambar atau image. Nah, di sini scene menangnya saya menggunakan image. Kalau teman-teman menggunakan teks juga boleh, bisa terserah. Ya, kalau teman-teman ada keluhan atau ada yang nggak mengerti atau ada kritik dan saran, itu boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Atau yang mau meminta skrip juga bisa tulis aja dulu di kolom komentar. Nah, kalau udah dibuat seperti ini, selanjutnya itu jangan lupa ya, kita masukin, kita save dulu. Nah, kita masukin semua scene itu ke build setting. Karena materi sebelumnya kan, kalau kita mau menjalankan beberapa scene itu harus masuk ke build setting dulu. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, kalau udah, mari kita balik dulu ke scene main, lalu kita render dari sana. Play. Nah, ini kita coba ya gamenya. Kita collect semua donat yang udah kita random tadi. Totalnya ada 10 donat ya. Nah, sebenarnya ini kameranya agak goyang gitu ya.
Ketika dia ngerotasi, dia terlalu cepat. Nah, ini ketika udah 10 donat atau udah 100 poin, dia bakal menang, you win, atau ngeplay si sin win. Nah, sampai di sini dulu teman-teman tutorial 45 kali ini, semoga bermanfaat, dan tunggu di tutorial selanjutnya. Bye-bye!